Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal sifat koligatif penurunan tekanan uap larutan. Oke, pada kesempatan ini Kim Ude akan membahas soal-soal yang sering keluar di sifat koligatif larutan. Ini kelas 12 semester 1. Kenapa dibahas? Karena materinya sudah lengkap, tinggal latihan soal. Dengan latihan soal, teman-teman akan bisa menyimpulkan model soal yang bagaimana yang sering keluar di soal-soal sifat koligatif larutan. Nanti ada penurunan tekanan uap larutan, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Maka jangan sampai terlewatkan, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Ini ada dua soal, ya. Kita akan membedakan satunya larutan non-elektrolit, satunya larutan elektrolit. Oke, bagaimana nanti harus ada ketelitian yang tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak teliti maka akan fatal dan akan salah untuk mengerjakannya. Oke, kita analisis soal nomor 1. Pada suhu tertentu, benzena murni. Kata-kata benzena murni ini merupakan apa? Benzena murni merupakan pelarutnya. Mempunyai tekanan uap jenuh 75 mm Hg. Berarti karena dia adalah tekanan uap pelarut, ya, maka ini adalah P0-nya. Yang diminta adalah tekanan uap jenuh larutan 6,4% naftalena MR128 dalam benzena. Berarti yang ditanyakan adalah tekanan uap jenuh larutan. Berarti yang ditanyakan adalah apa? P saja. P saja. Tapi ingat di sini ada 6,4% naftalena. Jadi naftalena dalam benzena artinya naftalena sebagai terlarut, benzena sebagai pelarut. Berapakah tekanan uap jenuh larutan atau P-nya? Nah, gimana cara mengerjakannya? Langkah pertama penyelesaian dari soal ini, kita harus paham yang diketahui itu apa, ya. Oke, solusinya saya tulis, ya. Oke, soal yang nomor 1. Solusinya bagaimana? Yang diketahui apa tadi? Yang pertama adalah P0-nya. P0-nya adalah 75 mmHg, mm Hg. Kemudian yang kedua yang ditanyakan tekanan uap jenuh larutan. Berarti P-nya saja ini berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, di situ ada bantuannya apa? Yaitu 6,4%, ada 6,4% naftalena dalam larutan. Ini artinya apa? Berarti 6,4% ini artinya GT-nya, gram telarutnya itu adalah 6,4 gram. Kemudian gram pelarutnya tinggal kita kurangi, ya. Karena persen 100 berarti 100 dikurangi 6,4. Maka ketemu 93,6 gram. Nah, totalnya harus sama dengan 100, ya. Kalau seandainya 10% berarti GT-nya 10, GP-nya 90. Itu harus paham dulu. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya, mencari P, itu rumusnya masih ingatkah teman-teman semua, ya, P0 kali XP. Triknya jangan lupa huruf P ketemu sama huruf P, kan gitu. Nah, kemudian ini kita jabarkan, berarti apa? P0 sama dengan XP itu apa? Mol pelarut, fraksi mol pelarut, berarti NP per NT plus NP. Tidak ada faktor Van Hoff karena naftalena merupakan larutan non-elektrolit, ya. Jadi tidak ada I di sini, tidak ada faktor Van Hoff-nya. Oke, P0-nya sudah ada, NP-nya harus kita cari sekarang, NP sama NT-nya. Berarti langkah pertama cari dulu NT-nya. Mol telarut berarti GT, gram telarut dibagi MR-nya. Gram telarutnya 6,4. Nah, di situ dibagi MR-nya.
Diketahui di soal MR-nya naftalin adalah 128 ya. Berarti ini dibagi 128. Oke. Ketemu berapa? 6,4 dibagi 128 maka ketemu 0,05. Setelah ketemu mol telarut, kita cari mol pelarutnya. Rumusnya karena mol pelarut berarti gram pelarutnya dibagi MR-nya. Gram pelarutnya adalah 93,6 dibagi MR dari pelarutnya, bensinnya yaitu 78. Oke, 93,6 dibagi 78 ketemu adalah 1,2. Setelah ketemu NT sama NP, tinggal kita masukkan ke rumus aslinya, yaitu P0-nya tadi ketemu 75, mol pelarutnya ketemu 1,2, dibagi mol terlarutnya adalah 0,05, ditambah 1,2. Oke, sangat mudah sekali ya. Berarti ini 75 dikali 1,2 dibagi. Ini berarti kalau dijumlah ketemu 1,25. Sama dengan 75 dibagi 1,25. 75 dibagi 1,25 ketemu 60. 60 dikali 1,2. Atau nanti 12 dikali 6. Maka ketemulah 72 mmHg. Inilah jawaban untuk soal nomor 1. Nah, berarti jawabannya yang E. Sangat mudah sekali. Artinya apa? Teman-teman harus paham siapa itu GT, siapa itu GP, bagaimana cara mencari NT, bagaimana mencari NP. Yang ditanyakan adalah P, dari mana tekanan uap jenuh. Nanti kalau soal tanyakan penurunan tekanan uap larutan, maka yang ditanyakan adalah delta P. Maka rumusnya hati-hati, bukan P0 kali XP, tapi P0 kali XT. Nah, soal-soal seperti itulah yang harus dikuasai, yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, harus paham dan arahnya kemana. Oke, soal nomor 1 sudah berlalu. Sekarang perbedaan sama soal nomor 2. Apa perbedaannya? Yuk kita analisis soal nomor 2. Soal nomor 2. Tekanan uap air murni, kata-kata air murni, berarti ini adalah pelarutnya. Pada suhu 30 adalah 31,8, berarti 31,8 ini adalah P0-nya. Tekanan uap jenuh larutan, berarti P. Tekanan uap jenuh larutan berarti P-nya. Yang dibuat dengan melarutkan 1 mol Na2SO4. 1 mol berarti ini sudah dalam bentuk mol, berarti mol telarut atau NT-nya. Na2SO4 adalah larutan elektrolit. Hati-hati di sini. Maka nanti ada faktor Van Hoff-nya ya. Dalam 900 gram air tadi sebagai pelarut, berarti ini adalah GP-nya. Berapakah tekanan uap jenuh larutan atau P-nya? Nah, ternyata seperti itu, mudah sekali ya. Yuk kita cari yang diketahui apa aja. Yang pertama jelas P0-nya, tekanan mula-mula. Berarti 31,8 mmHg. Sama dengan soal nomor 1 yang ditanyakan adalah P-nya berapa, tekanan uap larutannya. Yang diketahui ternyata di sini ada kata-kata apa? 1 mol. 1 mol. 1 mol apa itu? Na2SO4. Artinya apa di sini? Berarti ini sudah ketemu NT-nya. Ini namanya mol telarutnya. Jadi kita nggak usah mencari kayak yang di atas ini. Kalau yang atas kita mencari GT per MR. Kenapa? Ini masih diketahui gramnya. Kalau ini sudah 1 mol. Nah, berarti NT-nya. Yang kedua, ini merupakan larutan elektrolit. Hati-hati, elektrolit kuat. Kenapa? Karena dia berupa garam. Nah, lautan elektrolit kuat. Ingat, lautan elektrolit kuat itu mencari I itu sama dengan jumlah ionnya. Karena alfanya adalah 1. Berarti ada berapa jumlah ionnya? Na-nya 2, SO4-nya 1. Bukan 2 tambah 4 loh, hati-hati di situ. Kebanyakan salahnya di situ. Na-nya 2,
SO4-nya 1. Berarti 2 ditambah 1, 3. Berarti I-nya sama dengan 3. Oke. Langkah berikutnya yang diketahui masih GP. GP-nya berapa? 900. Berarti kita mencari NP. NT-nya sudah ada, NP-nya yang belum. Berarti NP adalah GP dibagi MR. GP-nya adalah 900. MR-nya air adalah 18. Ya, ingat-ingat MR-nya air adalah 18 karena rumusnya H2O. Banyak yang tanya kok H2O itu 18, H itu 1, O-nya 16. Berarti hanya ada 2 kan, H2O berarti 2 tambah 16 berarti 18. Maka nanti ini ketemu 50. Oke, yang ditanyakan adalah P-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus mencari P, ya. Mencari P rumusnya apa? Yaitu P0 kali XP. XP kita jabarkan langsung NP per NT ditambah NP. Ini masih salah, hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah elektrolit. Berarti ada I-nya yang menyerang mol telarut. NP-nya enggak. Karena NP-nya adalah non-elektrolit atau pelarut air. Ini aja. Ini hati-hatinya di sini. Beda sama ini, karena apa? Ini nggak ada I-nya, karena dia itu non-elektrolit, naftalena. Kalau ini elektrolit, yaitu apa? Na2SO4. Ini yang hati-hatinya di sini. Nah, kalau sudah ketemu ini, rumusnya ini, maka tinggal kita masukkan, sudah selesai. Nah, kita masukkan yuk. P0-nya adalah 31,8. Mol pelarutnya adalah 50. Mol telarutnya adalah 1 mol. 1 mol. I-nya tadi ketemu 3, berarti 1 kali 3. Ditambah. Mol pelarutnya adalah 50. Berarti hasilnya adalah nanti 31,8. Ini 50 per 1 kali 3, 3 tambah 50, berarti ini 53. Seperti itu. Kemudian kita bagi 31,8 dibagi 53, itu ketemu 0,6. 0,6 dikali 50. Atau 5 kali 6, maka ketemu 30 mmHg. Oke, inilah jawaban soal nomor 2, 30 mmHg. Sehingga pilihan yang tepat di sini adalah yang A. Oke, itulah perbedaan antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Harus teliti ya di soal. Kenapa nanti kalau nggak ada I-nya, pembuat soal akan membuat option jawaban tanpa I di sini ada, sehingga nanti takutnya teman-teman kurang teliti sehingga mengerjakannya itu ketemu hasilnya langsung betul, padahal ini harus ada I-nya. Yang non elektrolit nggak usah dikali I karena dia tidak ada faktor Van Hoff-nya atau tidak terionisasi. Oke, sangat mudah sekali. Untuk konsep atau materinya sudah ada di channel Kim UD sebelumnya. Sifat koligatif lautan ada 41, 42, 43, 44 dan 45 ya. Semoga nanti bisa membantu untuk materi sifat koligatif penurunan tekanan uap larutan. Selanjutnya nanti adalah kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya dari Kim UD. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Oke, semangat belajar, pasti bisa. Kimia itu mudah dan sangat asik ya. Oke, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.